membangun pernikahan atau membentuk satu keluarga itu adalah bermakna berkumpul. Ketika Rasul mendoakan sahabat yang menikah, doanya adalah wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi ketika ada orang masuk surga, tempat penuh dengan kenikmatan, logikanya dia akan menikmati itu. Begitu dia masuk surga, terus dia melihat semua kenikmatan yang luar biasa itu, yang dia lakukan pertama kali bukan menikmati kenikmatan, tapi apa? Mencari istri dan anaknya di mana mereka. Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazi Subul Salam, tebar manfaat untuk umat. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini. Kita dimampukan Allah untuk meluangkan waktu menuntut ilmu, mencari warisan Nabi, karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tapi mewariskan ilmu. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan warisan yang banyak dalam usaha pencarian kita akan warisan Nabi itu. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya merancang sebuah kebersamaan di dalam keluarga. Karena pada dasarnya membangun pernikahan atau membentuk satu keluarga itu adalah bermakna berkumpul. Jadi arti aslinya berkeluarga itu berkumpul. Ketika Rasul mendoakan sahabat yang menikah, doanya adalah wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maka salah satu nikmatnya pernikahan namanya jima, yaitu berkumpulnya dua alat kelamin. Jadi kalau nanti kita menikah dan kita jarang bersama, jarang berkumpul, ini sebenarnya bertentangan dengan konsep awal yang namanya menikah itu ya sebaiknya berkumpul. Kan banyak orang-orang yang menikah tapi tidak bisa makan bersama setiap hari, minum teh bersama tiap hari, memandang wajahnya tiap hari, tidur tiap hari, kan nggak bisa. Itu berat dan sulit sebenarnya. Kita mulai dulu dari surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattabatsum dzurriyyatuhum biimanin, yang anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan menghubungkan atau menggabungkan anak cucu mereka dengan mereka yang mendahului dalam keimanan ini. Ketika menjelaskan tentang surat At-Tur ayat 21 ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, idza dakhala rajulul jannata sa'ala an abawaihi wa zaujati wa waladihi. Jika seorang laki-laki masuk ke surga, maka dia akan bertanya tentang orang tuanya, istri dan anak-anaknya. Di mana mereka berada? Fakila fayuqol, kemudian ada yang menjawab pertanyaan dia itu, di mana istriku, di mana anakku, di mana orang tuaku? Innahum lam yablughu darajat. Mereka ada di surga ini tapi derajatnya tidak nyampe ke derajat kamu. Jadi mereka ada di surga tapi posisinya lebih rendah karena surga itu bertingkat-tingkat. Fayaqul, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rabbi qad amiltu liwalahu. Ya Allah, sungguh aku melakukan kebaikan atau amal soleh bukan hanya untuk diriku tapi juga untuk mereka, keluargaku itu. Fayu maru bi ilhaqihim bihi, maka Allah memberikan perintah agar anak dan istri yang di bawah ini dinaikkan, kemudian ditempatkan di tempat yang sama dengan suami atau ayah yang beriman ini. Jadi yang dimaksud dengan
alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan hubungkan atau akan kami gabungkan anak cucu dengan bapak mereka yang soleh itu. Kisahnya seperti ini, orang masuk surga, nyari istri, nyari anak tidak ada, kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah aku melakukan amal soleh itu bukan hanya untukku tapi untuk mereka juga. Akhirnya Allah ridho sehingga anak dan istri yang amalnya kurang ini dinaikkan, disatukan di satu tempat dengan bapak dan suami mereka itu. Sekarang mari kita urai dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas ini. Pertama, surga ini adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sebegitu nikmatnya sampai akal pikiran kita, panca indera kita tidak bisa menjangkau. Ketika Rasul ditanya, surga itu apa Rasulullah? Jawabannya adalah ma ainun ru'at wala udunun samiat wala khatara alal qalbil bashar. Surga itu keindahannya belum pernah dilihat oleh mata manusia, kemerduannya belum pernah didengar oleh telinga manusia, kelezatannya belum pernah terbayangkan dalam pikiran manusia. Jadi secara umum akal kita, mata kita, telinga kita nggak bisa menjangkau. Ini abstrak, tapi bisa diyakini. Anda bisa meyakini, dan Anda kalau hadir pada kesempatan kali ini berarti Anda ikut yakin surga neraka itu ada. Padahal secara panca indera itu nggak bisa dijangkau. Jadi kalau nanti ada orang mendengarkan Nisa Sabian nyanyi terus ya Allah merdunya kayak suara malaikat di surga, ngapusi itu. Ya merdunya merdu, memang merdu, tapi kalau sampai mengatakan the angelic voice ini suara malaikat, alah lebay cah saiki do lebay-lebay tenan gitu ya. Anda nanti datang ke satu tempat wisata, pemandangan indah, ya Allah indah, subhanallah kayak di surga, ngapusi. Surga itu jauh berribu-ribu kali lipat lebih indah dari itu. Nah kalau kayak gitu dikalikan 1000 kayak apa, nggak ketemu, berarti kan Anda memang tidak bisa menjangkau. Nah orang kalau berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, itu kan secara umum akan menikmati. Dan biasanya orang itu kalau sudah menikmati lupa sama orang lain. Itu ada bapak-bapak tahu di samping rumahnya ada pasar malam, itu ya tega-teganya datang sendiri, istrinya nggak diajak kok gitu. Itu orang mijen itu gitu ya. Menikmati pasar malam aja nggak ngajak istrinya, takut nanti minta rambut nenek sama minta dinaikkan kemudi putar gitu, makan di WW gitu. Tapi ini tidak. Jadi ketika ada orang masuk surga, tempat penuh dengan kenikmatan, logikanya dia akan menikmati itu. Wong ini kenikmatan yang belum pernah terbayangkan dalam pikirannya dan dia sekarang berada di situ. Tapi dalam kasus ini tidak. Sa'ala an abawaihi wa zaujati wa waladihi. Begitu dia masuk surga, terus dia melihat semua kenikmatan yang luar biasa itu. Yang dia lakukan pertama kali bukan menikmati kenikmatan, tapi apa? Mencari istri dan anaknya di mana mereka. Berarti pesan moralnya apa? Bapak ini waktu di dunia dulu terbiasa melakukan aktivitas bersama-sama. Biasa ngobrol, biasa ngeteh bareng, biasa makan bareng, biasa jalan-jalan bareng. Jadi ketika menjalankan sesuatu sendirian tuh jadi aneh. Biasanya sama istri sama anak, kok ini aku mau sendirian jadi aneh berarti. Logikanya kan orang itu kalau dapat kenikmatan kan langsung dinikmati, apalagi ini kenikmatan surga, puncaknya kenikmatan. Tapi karena terbiasa bersama dengan keluarga, rasanya aneh kalau menikmati sendiri. Maka secara redaksional, idza dakhala rajul jannata sa'ala an abawaihi wa zaujati wa waladihi. Ketika orang itu masuk surga, yang pertama dia lakukan bukan menikmati keindahan dan kenikmatan surga, tapi mencari di mana keluarganya berada. Pesan moralnya adalah berarti dia biasa bersama-sama dengan keluarganya waktu di dunia dulu, menikmati semua kenikmatan hidup. Ini yang pertama. Kemudian satu keluarga, bapak, ibu, anak bisa jadi masuk surga tapi derajatnya berbeda-beda karena amal soleh mereka berbeda-beda. Innahum lam yablughu darajatan. Mereka ada di surga ini tetapi
levelnya lebih bawah karena amal atau aktivitas atau amal soleh mereka tidak sampai di level kamu, itu nggak sampai. Jadi satu keluarga itu awalnya bisa masuk surga tapi berada di tempat yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas amal soleh mereka. Terus akhirnya dia berkata, ya Robbi qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal soleh itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka. Jadi kalau sekarang aku masuk surga, kenapa tidak bisa kumpul sama mereka? Kalimat ini menunjukkan bahwa pada level pendidikan keluarga, seseorang melakukan amal soleh bukan semata-mata untuk dirinya. Jadi ketika Anda nanti menjadi seorang ayah, Anda sholat, itu bukan semata-mata karena Allah memerintahkan Anda sholat, maka Anda sholat. Bukan. Tapi agar Anda ketika sholat menjadi contoh bagi anak Anda, sehingga nanti kalau Anda nyuruh anak sholat, anak lebih mudah ikut karena Anda juga sholat. Anda bisa membayangkan bapak yang tidak sholat nyuruh anak sholat, tentu tidak mudah. Bapak yang tidak jujur nyuruh anaknya jujur, tentu tidak mudah. Jadi kalau Anda dalam kehidupan rumah tangga nanti merubah diri Anda menjadi orang soleh, Anda sedang menciptakan model untuk ditiru oleh anak. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa. Imam itu model yang ditiru. Dan Anda berniat rumah tangga menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau orang masuk surga, insya Allah suatu saat akan berkumpul satu tempat. Nah, ketika mereka sudah belum satu tempat, mereka ngobrol. Maka salah satu aktivitas yang nanti dilakukan oleh penduduk surga itu apa? Ngobrol bareng. Surat As-Saffat ayat 50. Fa'aqbala ba'dum ala ba'di yatasa'alun. Penduduk surga itu nanti salah satu aktivitasnya adalah duduk berhadapan-hadapan kemudian berbincang-bincang. Jadi begini logikanya. Kalau surga itu adalah tempat semua kenikmatan yang top markotop, paling maksimal berkumpul, berarti duduk bersama keluarga itu kenikmatan yang maksimal. Kenapa? Karena itu dilakukan penduduk surga. Penduduk surga nggak akan melakukan tindakan-tindakan yang remeh-temeh, yang lebay, yang nggak ada gunanya. Berarti duduk bersama keluarga itu termasuk kenikmatan yang luar biasa, karena itu termasuk yang dilakukan penduduk surga. Jadi jangan menganggap remeh. Ketemu keluarga, ngobrol, karena itu aktivitas penduduk surga.